Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Konsentrasi. Mahasiswa PPG batch 2 kelas 2K Win Sahada Padang Sidimpuan akan melaksanakan PPL TPI SD Negeri 10808 Ais Napara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak Bapak, semuanya sehat? Sehat, Pak. Semuanya semangat? Semangat, Pak. Bagus. Untuk itu kita coba dulu tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Sehat.
Kemudian tidak lupa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan bimbingan Nabi Muhammad lah kita hari ini mendapatkan ilmu yang terang benderang. Kemudian kita tidak lupa menanti syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran kita, di sini Bapak ingin ketua kelas memimpin doa untuk kita semua agar pelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan panggil nama satu persatu, kemudian katakan hadir. Paham? Uswatun Hasanah. Hadir Pak. Anggi Ananda Putri. Hadir Pak. Emily Al-Fatah. Hadir Pak. Rami. Hadir Pak. Mu'aril Hanafi. Hadir Pak. Abdul Walid. Hadir Pak. Muhammad Rifki Pasaribu. Hadir Pak. Arfa Riji Simatupang. Hadir Pak. Anissa Absari. Hadir Pak. Atika Zahra. Hadir Pak. Baik, siapa yang tidak hadir? Tidak hadir. Bahwa semuanya hadir, semuanya semangat berarti dalam belajar. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna, Bapak ingin kalian semuanya berdiri. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak ingin semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam keadaan siap dan bersemangat. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri mengandung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna, sebelumnya kita sudah belajar tentang zakat. Tentang apa? Zakat. Masih ingat? Masih ingat.
pembersihan di kapan dilaksanakan? Mulai dari bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan sampai terbit matahari di bulan Syawal. Mulai kapan? Mulai masuk bulan Ramadan sampai terbit matahari di bulan Syawal. Itu adalah zakat fitrah. Kalau zakat mal? Zakat harta kapan dikeluarkan? 1 tahun? 1 tahun? Siapa? Coba Bapak pengen tahu. Siapa sih orang-orang yang berhak mendapatkan zakat? Angkat tangan. Gantian. Yang lain. Amin. Fakir, miskin, amin. Ada? Fakir, miskin? Betul? Baik, tepuk tangan. Terima kasih Mas Anggi. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Coba tengok di papan tulis, tengok di layar yang fokus kita. Ya, kita belajar Asmaul Husna tentang Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Mu'min. Belajar Asmaul Husna tentang apa? Al-Malik, coba baca Al-Malik, Al-Mu'min. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran Asmaul Husna tentang Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Mu'min, Bapak ingin membagikan soal sumatif supaya Bapak tahu seberapa paham dan seberapa kemampuan kalian memahami Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Mu'min. Baik, Bapak akan bagikan, silakan dikerjakan ya. Soalnya nanti Bapak tayangkan di layar. Baik anak-anak, dengarkan, Bapak sudah membagikan kertas. Silakan lihat di layar infokus kita. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Tidak usah lama-lama, hanya 10 soal, dan 10 soal itu jawab secara singkat 5 menit saja. Silakan dikerjakan, lihat layar infokus. 5 menit saja, silakan dikerjakan. Nah, selesai semua? Bagus, bisa menjawabnya? Bisa? Oh ya, karena kita baru mau mulai belajar, jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Baik, Bapak ingin tahu, silakan Bapak dikumpulkan semuanya dulu. Nah, perhatikan di layar yang fokus. Hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna, tentang Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Mu'min. Bapak mau tahu. Ya, jadi apa sih tujuan kita belajar tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mu'min? Kenapa kita harus belajar itu? Yang jelas, anak-anak yang pertama, peserta didik mampu memahami Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Mu'min. Memahami seperti apa? Al-Malik itu apa sih? Al-Qudus itu apa sih? Al-Mu'min itu apa sih? Itu ya? Iya, Pak. Nah, jadi peserta didik memahami. Ada yang sudah paham coba? Apa arti Al-Malik? Ada yang tahu? Tidak. Al-Qudus? Tidak, Pak. Ya, nanti Bapak terangkan. Kemudian apa tujuan kita belajar Asmaul Husna? Nah, peserta didik mampu mengetahui cara meneladani akhlak terpuji Asmaul Husna. Cara meneladani akhlak terpuji Asmaul Husna. Al-Malik, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin itu kita harus bagaimana? Kemudian
Al-Qudus itu yang maha suci, itu bersih itu yang seperti apa, Al-Mukmin itu seperti apa gitu ya. Baik, yang terakhir, bagaimana kita bisa menerapkan arti Asmaul Husna di dalam doa-doa Kita. ya, itu tujuan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Perhatikan di layar inbox kita di depan. Ya. Sudah? Nampak? Jelas? Baik, anak-anak, Al-Malik. Siapa yang sudah tahu apa arti Al-Malik? Apa itu Al-Malik? Malikun itu artinya raja. Al-Malik artinya Al-Malik artinya maha merajai. Jadi Allah itu memiliki Asmaul Husna Oh. Nah, Bapak mau tahu apa itu Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Asma itu artinya nama-nama. Ismun itu nama. Kalau ditanya man ismuki, siapa namamu gitu ya. Ismi Fatimah Zahra. Jadi kalau asma berarti nama. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang husna artinya baik. Ada yang di sini namanya Husna? Ada yang di sini namanya Husna? Oh, enggak ada. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik. Kalau nama-nama Allah itu sudah baik, sudah tentu kita harus mengikuti, kita harus bisa meneladani nama-nama yang baik itu. Ya, baik. Yang pertama kita belajar tentang Al-Malik. Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Al-Malik itu artinya adalah maha merajai. Maha merajai. Jadi bagaimana Allah itu merajai kita semuanya? Allah itu merajai kita itu dengan adil. Dengan adil. Allah itu sebagai raja yang harus kita sembah. Karena memang Allah itu adalah Al-Malik atau Sang Pencipta. Hanya tentang Al-Malik. Kemudian Al-Qudus. Al-Qudus itu yang maha suci. Allah itu maha suci. Tidak seperti kita. Kalau ditanya, Rami, kenapa tidak pakai dasi? Tinggal Pak. Enggak. Yang betul kalau si Rami malas. Nggak boleh ya nak. Besok rajin ya. Jadi Al-Qudus itu yang maha suci, yang maha bersih, yang maha benar. Jadi Allah itu suci. Ya. Kemudian Al-Mukmin, yang maha menjaga. Al-Mukmin apa artinya? Maha menjaga. Siapa yang dijaga? Siapa yang dijaga? Bapak dijaga, si Atum dijaga, si Rifki dijaga, semuanya dijaga oleh Allah. Kalau Allah itu tidak menjaga kita, hari ini kita tidak ada.
Kalau Allah tidak menjaga kita, hari ini kita akan hancur. Paham ya? Paham ya? Baik. Kita sudah memahami tentang Asmaul Husna. Baik, hari ini kita pembelajaran kita dengan metode problem basic learning. Ya, apa? Metode belajar tentang metode belajar menggunakan problem basic learning. Jadi anak-anak, hari ini Bapak akan memberi kalian sebuah masalah. Silahkan didiskusikan. Lihat buku agamanya masing-masing, ya. Kemudian setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil yang didapatkannya, ya. Setiap kelompok nanti maju satu-satu ke depan dan membacakan hasil diskusi bersama kelompok. Baik. Di ruangan ini ada 10 orang, maka akan Bapak bagi setiap kelompok menjadi 5 orang. Bapak akan menjadi 2 kelompok dan setiap orang membahas tugas yang Bapak berikan. Tugasnya akan Bapak sampaikan, nanti tengok di layar infokus, lihat di layar infokus, tugas Bapak akan berikan. Dan semuanya harus dapat mempresentasikan ke depan menggunakan layar infokus, ya. Paham ya? Terima kasih. Perhatian ke depan, Bapak akan bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1, Atun, Anggi, kemudian Emily, Romi, dan Arif kelompok 1. Untuk kelompok 2, Atika Zahra, Anissa Absari, Arpa, Alim, kemudian Abdul Khalid menjadi kelompok 2. Paham ya? Silakan buat kelompoknya. Meja boleh dirapatkan untuk berdiskusi. Silakan. Baik. Anak-anak, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Tadi Bapak sudah membagi kelompoknya. Silakan dibahas dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti dipresentasikan di depan, ya. Yang pertama, kelompok 1, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik? Jika Romi adalah seorang bupati, bagaimana sikap Romi terhadap rakyatnya? Silahkan ditulis 3 saja sikap yang perlu sebagai bupati. Ada. Yang kedua, Asmaul Husna, bagaimana cara meneladani Al-Qudus jika kita berada dalam lingkungan bermasyarakat? Kelompok 2. Silahkan didiskusikan. Setiap kelompok akan menemukan cara meneladaninya 3 poin. Setelah itu nanti baru dipresentasikan ke depan. Paham ya? Ya, silahkan dikerjakan. Mana kelompok 1? Silakan gabung kelompok 1, silakan gabung. Kelompok 2 mana? Pak, ini Pak. Ya, silakan gabung kelompok 2. Silakan langsung tukar bangkunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jika Romi adalah seorang bupati, bagaimana sikap Romi terhadap masyarakatnya? 1. Menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. 2. Tidak bersikap egois. 3. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Baik. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, dari kelompok 2 ada nggak yang mau bertanya? Ada Pak.
Ya, silakan. Apa itu amanah? Amanah menjalankan tugas sebagai pemimpin sebaik-baiknya dengan jujur adil mendahulukan kepentingan umat. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Baik, anak-anak, di sini sudah berdiri kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka dari soal yang Bapak bagikan. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya. Bagaimana cara meladani Al-Qudus jika kita berada dalam lingkungan bermasyarakat? 1. Menjaga lingkungan sekitar. 2. Menjaga hati dari sifat-sifat dengki. 3. Menjaga lisan dan perilaku menyakiti perasaan orang lain. Ya. Baik, dari kelompok 1 adakah pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan bagi yang mau bertanya. Apa itu sikap dengki? Ya, baik. Dari kelompok 1 ada yang bertanya. Apa itu sikap dengki? Silakan jawab kelompok 2. Dengki itu senang melihat orang susah-susah melihat orang senang. Ya, betul itu. Betul. Dengki itu susah melihat orang senang, senang melihat orang Susah. Boleh nggak kita gitu sebagai seorang Islam? Tidak. Boleh nggak kita sebagai seorang Muslim yang paham tentang Asmaul Husna memiliki sifat dengki? Tidak. Oke, baik. Berarti bagus sekali jawaban untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kita semuanya. Jangan yang presentasi karena yang maju ke depan tadi presentasi kelompok 1 siapa yang jadi narasumbernya tadi siapa? Ya, kelompok 2 silakan datang ke Bapak, nanti bersama Bapak di kantin ada bonus dari saya. Ya, tepuk tangan buat bonusnya. Baik, anak-anak sekalian, kita berada di penghujung pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Namun sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengambil intisari terlebih dahulu. Jadi anak-anak dengarkan anak-anak. Kita sudah belajar tentang Al-Malik, Al-Qudus dan Al-Mu'min. Jadi kalau kalian menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang amanah. Dahulukan kepentingan bersama dibanding dengan kepentingan pribadi. Kalau kita mendahulukan kepentingan pribadi, maka kita akan menjadi orang yang suka korupsi. Kita akan menjadi pemimpin yang congkak, kita akan menjadi pemimpin yang sombong. Kemudian dengarkan anak-anak, dari kelompok 2 sudah mendiskusikan tadi Al-Qudus. Al-Qudus itu yang maha suci. Jika kita berada di masyarakat, Bapak minta, dan itu dijadi pembelajaran kita hari ini sekaligus dijadikan pembelajaran kita di masyarakat. Di masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan. Di kelas selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jangan saling iri dengki. Kalau orang mendapatkan suatu kesenangan, kita ikut bersusah hati. Kalau orang mendapat kesusahan, kita bantu. Jangan malah kita senang. Baik, untuk tugas tes sumatif agar Bapak mengetahui sampai di mana kepahaman kalian. Coba tengok di layar infocus kita. Di sini sudah ada link Bapak bagikan. Silahkan nanti di rumah masing-masing, ya, di rumah masing-masing buka linknya, kerjakan.
lalu kirim jawabannya di link berikut supaya Bapak bisa menilai dan nanti nilainya langsung Bapak bagikan kepada kalian kembali. Silakan diperlihatkan kepada orang tua. Paham? Baik, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri keadaan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari satu-satu selalu masuk dulu. Nah.